wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tunggul Sari, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Tunggul Sari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan di pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti syafaatnya besok di hari Yaumil Akhir. Amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga diseminasi tentang budaya positif. Acara keempat umpan balik, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru kami harap untuk berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Indahwati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Tunggul Sari beserta Bapak Ibu Guru SD Tunggul Sari yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara diseminasi modul positif, modul 1.4 budaya positif. Tentunya Bapak Ibu akan bertanya-tanya mengenai apa itu budaya positif. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Ini untuk mengawali kegiatan,
saya ingin semangatnya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan SDG bersama-sama ya. Mohon Bapak Ibu berdiri, kita menari lagu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tepuk tangan buat kita semua. Agar kita lebih semangat, nanti apabila saya bilang semangat lagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. SD Tunggal Sari luar biasa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SD Tunggal Sari luar biasa. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SD Tunggal Sari luar biasa. Terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas tentang definisi modul 1.4 budaya positif. Apakah Bapak Ibu sebelumnya sudah tahu apa itu budaya positif? Pasti dalam hati bertanya-tanya, budaya positif itu apa? Coba di benak Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Berkaitan dengan apakah itu budaya positif? Monggo Bapak Ibu yang mengetahui yang ada di pikirannya apa itu tentang budaya positif. Monggo Bu Tuti. Terima kasih Bu Endah. Menurut saya budaya positif itu perilaku yang dilakukan anak sehari-hari yang baik-baik. Karena di situ ada kata positif, baik itu di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Terima kasih, itu menurut saya tentang budaya positif. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberi unek-uneknya tentang budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah salah satu pembiasaan karakter positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini pada modul ini kita ada konsep inti tentang
modul budaya positif. Nah, yang akan kita bahas ada 8, di antaranya 1. Pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, tentang disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, motivasi perilaku. Yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, miskonsepsi dan 5 posisi kontrol. Yang ketujuh, nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari ke-8 ini, adakah Bapak Ibu yang di benak Bapak Ibu masih asing? Atau semuanya sudah pernah membuat semua, atau ada yang masih asing dari ke-8 inti pembahasan kita, Bapak Ibu? Monggo Bu Bibi. Yang asing itu nomor 6 dan 8 Bu. Miskonsepsi dan 5 posisi kontrol, dan 8 yaitu segitiga restitusi. Ya, terima kasih untuk Bu Bibi. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu persatu tentang pengetahuan mengenai inti dari modul budaya positif. Yang pertama kita membahas pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Tentunya sudah tidak asing lagi buat guru kelas 1 dan kelas 4. Nah, yang sekarang adalah buat kelas 2 dan 5. Untuk guru kelas 1 dan 4, mereka sudah mengalami pembelajaran dengan kurikulum baru atau yang disebut pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka itu merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi, berorientasi pada penguatan kompetensi, pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kurikulum merdeka ini memastikan bahwa praktik pembelajaran yang berdiferensiasi dilakukan di sekolah dan benar-benar berpusat atau berpihak pada siswa, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang mengorientasikan kebutuhan belajar siswa. Jadi kita tidak bisa memaksakan pembelajaran itu sesuai kehendak kita, namun kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Ada pun dimensi yang ingin dicapainya, ada 6 dari dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Keenam profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan tujuan dari pembelajaran pendidikan di Indonesia untuk tercipta peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kedua kita bahas disiplin positif. Tadi kita tentang budaya positif, salah satunya adalah disiplin positif. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sama artinya dengan belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Itu adalah budaya positif yang wajib kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Jadi disiplin diri ini dari hati nurani sendiri, bukan dari paksaan. Terus cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak agar bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan itu. Nah,
Menyadari kesalahan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat perasaan, hukuman ataupun pujian. Motivasi internal di sini itu motivasi dari dalam diri. Kalau motivasi eksternal itu motivasi dari luar. Misalnya anak kok disiplin pengen dapat pujian dari guru, itu merupakan salah satu motivasi eksternal. Tetapi kalau dari kesadaran dirinya itu dinamakan motivasi internal. Bolehkah kita memaksa? Bagaimana Bapak Ibu tentang hal ini? Menurut Bapak Ibu guru semua, bagaimana menurut Bapak Ibu, bolehkah kita memaksa anak didik kita untuk melakukan sesuatu? Boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Karena semua motivasi perilaku manusia itu ada motivasinya. Nah, kita akan bahas tentang motivasi perilaku manusia. Sebelum kita lanjut, agar kita tidak tegang, kita nyanyikan tepuk sukses ya Bapak Ibu ya. Apa profil Pancasila dulu ya? Siap? Tanpa musik atau dengan musik? Ya coba. Pakai musik Bu Bibi, profil pelajar Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat ya, biar tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Lagi. Tepuk semangat. Tepuk sukses. Lihat itu, ada cinta. Di lisanku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Yes. Tepuk tangan buat kita semua. Semangat pagi. Pagi, SD Negeri Sari luar biasa. Terima kasih. Kita lanjut tentang motivasi perilaku. Motivasi perilaku di sini adalah dorongan perilaku manusia. Kenapa dia melakukan perilaku itu? Tentunya dia memiliki dorongan dari hatinya. Yang pertama biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua menginginkan hadiah atau pujian serta penghargaan. Yang keempat untuk menghargai dirinya sendiri. Dari ketiga motivasi perilaku ini, mana yang sebaiknya diterapkan atau diajarkan oleh siswa? Nah, menghargai diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan menginginkan hadiah atau pujian itu adalah motivasi eksternal, di mana dia itu biasanya bangun pagi, takut terlambat. Nah, dia di situ akan disiplin karena takut untuk mendapatkan untuk mendapatkan hukuman. Mereka menghindari ketidaknyamanan dengan menghindari dari hukuman itu tadi. Dari hatinya itu bukan dari dalam diri sendiri, tapi karena adanya motivasi dari luar. Terus dia belajar dengan giat agar mendapatkan pujian dari gurunya, agar mendapatkan penghargaan. Itu juga termasuk salah satu motivasi perilaku, motivasi eksternal. Kenapa? Itu nanti akan dibahas. Memberikan hukuman dan penghargaan menurut Bapak Ibu itu diperbolehkan apa tidak? Tidak boleh. Memberikan hukuman itu tidak boleh, dan memberikan penghargaan yang berlebihan pun tidak boleh, karena itu akan menimbulkan motivasi eksternal. Yang akan dibahas di sini yang sebagai guru kita harusnya memberikan motivasi perilaku internal seperti menghargai diri sendiri. Motivasi perilaku manusia ini yang pertama kita bahas motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu biasanya murid kita selama ini kebanyakan memiliki motivasi eksternal atau internal ya Bapak Ibu ya.
eksternal. Biasanya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian dari teman-temannya, dari bapak ibu gurunya. Nah, mereka juga berperilaku disiplin biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti pada kegiatan upacara tadi, ada yang masih belum disiplin mengenai pakaiannya, ada yang disiplin karena takut dihukum. Namun ada pula yang kesadaran dari hati nuraninya sendiri. Sekarang yang untuk internalnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Terkadang dari hati kecilnya mereka ingin menjadi murid yang disiplin. Memang benar-benar kepingin dari keluarganya itu anaknya disiplin. Jadi dari kesadaran diri dia bisa menghargai dirinya. Oh, kalau saya disiplin, saya bisa dihargai. Ini penampilan saya kalau disiplin, saya juga tidak akan di semua teman-teman. Nah, itu adalah salah satu dari cara internalnya menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai yang dipercaya. Dia percaya bahwa disiplin itu akan membawa kesuksesan. Dia percaya disiplin itu akan membawa kebaikan. Nah, nilai-nilai internal itulah yang harus kita terapkan pada peserta didik kita. Nah, sampai sini mengenai motivasi eksternal dan internal, adakah yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Kalau tidak, kita lanjut yang selanjutnya. Motivasi perilaku manusia dan motivasi internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka hindarilah hukuman dan penghargaan yang berlebihan kepada siswa untuk meminimalisir motivasi eksternal. Ada baiknya jika anak ranking 1 itu tidak diberi muluk penghargaan dari gurunya, orang tuanya. Nah, itu bisa menurunkan mental anak. Kalau misalnya dia tidak juara lagi, dia bisa down karena pengennya dia itu juara itu karena motivasi eksternal. Jadi sebagai guru tugas kita adalah menumbuhkan motivasi internal. Semua manusia itu melakukan motivasi atas dasar kebutuhan dasar. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Yang keempat kebebasan akan pilihan, dan terakhir rasa senang. Yang pertama ini sudah tentu, manusia itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Terkadang kalau kita melihat anak didik kita itu berantem, itu adalah salah satu kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Dipukul, dia itu membalas. Nah, itu motivasi perilaku. Kalau kita tanyakan kenapa kamu kok memukul temanmu, ya karena saya dipukul duluan. Nah, itu adalah salah satu motivasi anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Tentu ini sebagai anak memiliki rasa ingin disayang dan diterima keberadaannya, baik di rumah maupun di sekolah. Maka sebagai guru kita tidak boleh membeda-bedakan murid satu sama lainnya, terutama dalam menerima perbedaan yang ada. Terkadang tidak semua ya murid kita itu pandai semua, bisa membaca semua, atau memiliki kemampuan intelektual yang berbeda. Jadi sebagai guru kita harus bisa memposisikan diri bagaimana dalam membimbing anak itu sesuai kebutuhan belajarnya. Nah, untuk pengakuan atas kemampuan atau penguasaan ini juga perlu sekali. Anak juga perlu pengakuan kemampuannya. Jika anak itu mampu, maka bagaimana kita mengapresiasinya? Bukan memberikan penghargaan atau memberikan hadiah, tapi kita memberikan apresiasi yang bisa meningkatkan prestasinya. Kemudian kebebasan akan memberikan pilihan. Nah, kita sebagai guru juga tidak boleh memaksa. Nah, hari ini kita harus buat ini. Nah, kita harus belajar ini. Tidak. Mungkin misalkan kita belajar tentang teks prosedur ya Bapak Ibu. Teks prosedur itu adalah suatu materi bahasa Indonesia. Nah, di mana kita bisa menyuruh anak membuat teks prosedur itu sesuai pilihan, tidak harus menentukan.
kalian buat itu ya anak-anak, teks prosedurnya kalian membuat celengan, karena tidak semua anak itu bisa. Jadi kita bisa memberikan pilihan. Kalian bisa membuat celengan atau cara penyajian mie goreng atau cara memasak nasi goreng. Itu sudah termasuk salah satu memberikan kebebasan pilihan dalam mengajar sesuai kebutuhannya. Misalkan kalau anak itu suka nasi goreng, tentunya dia akan memilih membuat teks prosedur nasi goreng. Tetapi walaupun beda pilihannya, tujuan pembelajaran kita sama, menyampaikan teks prosedur. Itu contoh pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus rasa senang. Nah, anak-anak ini tak lepas dari rasa senang. Tentunya dalam pembelajaran ini kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menantang, menarik. Kalau kita metodenya ceramah saja seperti di era 80-an itu sudah tidak nyaut sama anak sekarang. Nah, gimana caranya agar menarik? Nah, seperti tadi yang diutarakan Bu Tuti ya, memakai proyektor, dilihatkan YouTube, dibuatkan video pembelajaran, itu anak akan semakin senang dan tertarik. Itu mungkin memang butuh kolaborasi dengan teman, tapi memang kalau kita satu tim bisa kolaborasi itu akan terlaksana dengan mudah. Nah, seperti ini juga saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Nah, nanti kalau lain kali Bu Tuti juga ikut guru penggerak ya Bu Tuti, saya doakan nanti akan ada kerjasama yang solid seperti ini. Untuk rasa senang ini adalah salah satu tujuan anak. Nggak ada anak ya, orang dewasa pun pengen merasa senang, apalagi anak-anak. Kalau di kelas tidak menyenangkan, pasti bosan. Bu kapan pulang? Bu kapan istirahat? Nah, itulah salah satu kebutuhan dasar manusia, rasa senang. Hukuman, nah kita bahas tadi ya, hukuman. Bolehkah kita menghukum Bapak Ibu? Tidak boleh. Sekarang ya, kalau zaman saya dulu itu dicaduk, ditendang itu sudah biasa. Nah sekarang dewek, telinga aja, Pak polisi datang. Itulah kenapa hukuman tidak boleh. Selain itu, hukuman juga bisa menjatuhkan anak. Bukan membangkitkan motivasinya, tapi anak itu akan semakin jatuh karena dihukum. Hukuman itu bisa membekas sampai mereka lulus, biasanya itu membekas di hati. Oh iya, aku zaman dipimpin itu tahu dihukum guruku kan berdiri di depan bendera. Nah itu nanti akan membekas kalau hukuman. Jadi ciri-ciri hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Misalkan saja hari ini ada upacara, kok dia tidak memakai topi, langsung dihukum, lari mengelilingi lapangan. Adalah contoh hukuman yang tidak terencana. Bersifat satu arah dari guru dan tidak melibatkan murid. Nah, tentu ini adalah monopoli guru. Tidak bertanya murid langsung aja. Misal nggak rapi, kamu tidak sesuai pakaianmu. Ayo kamu membersihkan toilet. Kamu berdiri di depan. Nah, itu bersifat satu arahannya dari guru. Terus tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Tidak ada hukuman. Misalkan kamu mau dihukum apa jarang. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang menghukum ya biasanya langsung aja. Kamu lari mengelilingi lapangan. Itu hukuman buat kamu karena terlambat. Kamu pulang sana ambil buku kamu karena kamu tidak bawa. Kalau ambil buku itu bukan hukuman tapi kurang baik. Takutnya nanti di jalan ada apa-apa karena masa pembelajaran itu juga kurang diperbolehkan ya Bapak Ibu. Terus berupa hukuman fisik, psikis ataupun melalui perkataan itu tidak boleh. Berkata kasar itu tidak boleh karena guru itu adalah digugu dan ditiru. Kata-kata gurunya itu adalah inspirasi bagi muridnya. Perilaku guru adalah inspirasi bagi muridnya. Misal guru itu cerminan murid. Nah, biasanya kalau mendapatkan hukuman fisik, terkadang anak menangis, nanti terus dia akan mengingat hukuman itu sampai dewasa. Jadi itulah kenapa hukuman fisik, psikis dan perkataan itu tidak diperbolehkan. Untuk perkataan ini ya memang sebagai guru harus benar-benar dijaga. Terus tidak ada korelasi antara kesalahan dan solusi. Hukuman itu tidak memberikan solusi, tapi akan menambah beban buat si anak. Sekarang kita bahas tentang konsekuensi. Berbeda dengan hukuman, kalau konsekuensi ini adalah kesepakatan.
suatu keadaan di mana terdapat kesepakatan dalam bentuk tanggung jawab yang sudah diprediksi oleh murid dan guru. Ini menurut Dian Johnson. Ciri-ciri konsekuensi adalah satu, adanya kesepakatan antara guru dan murid. Misalkan ya, di kelas 4, bagi yang tidak memakai pakaian lengkap, apa konsekuensinya? Nah, kesepakatan antara anak dan guru itu adalah suatu konsekuensinya. Misalkan membersihkan WC Bu, nah itu ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berbeda dengan hukuman hanya sepihak dari guru. Terus yang kedua, melibatkan murid dalam perumusan konsekuensi. Nah, murid dilibatkan, kita dalam membentuk konsekuensi harus ada diskusi. Terus yang ketiga, adanya korelasi antara kesalahan dan solusi. Kesalahan dan solusi ini ada hubungannya. Ini kesalahannya apa? Solusinya bagaimana? Itu harus ada. Terus guru bertindak sebagai pemantau. Guru itu memantau apakah konsekuensi itu berjalan atau tidak. Nah, ini peran guru dalam teori kontrolnya adalah sebagai pemantau. Terus konsekuensi ini masuk dalam kategori motivasi eksternal. Masuk dalam motivasi eksternal, bukan dari dalam hati, karena adanya kesepakatan dari guru, ada sedikit seperti paksaan yang harus sepakat begitu, bukan dari hati nurani. Terus yang kedua adalah penghargaan. Bolehkah kita memberi penghargaan yang berlebihan pada anak? Tidak boleh. Penghargaan itu akan memberikan dampak buruk. Penghargaan bisa berupa pemberian benda, pujian, stiker, dan stempel. 5 alasan tidak menggunakan penghargaan menurut Alfie Korn. Yang pertama, menghambat kinerja, kreativitas, dan motivasi murid. Yang kedua, hadiah memiliki potensi hukuman. Yang ketiga, menyebabkan putusnya hubungan sosial. Yang keempat, membuat gagal menemukan sumber masalah dan penyelesaian masalah. Yang kelima, kehilangan motivasi intrinsik atau internal jangka panjang. Nah, di sini kita memberikan motivasi ini ada 5 alasan kita tidak boleh menggunakan penghargaan menurut Alfie Korn. Dari kelima ini, adakah yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau tidak dimengerti? Kenapa hadiah itu memiliki potensi hukuman? Ya karena biasanya hadiah itu dia mengharapkan kalau tidak mendapatkan hadiah, takutnya tidak mendapat juara, nanti orang tuanya marah dan akhirnya di rumah nanti dimarahin. Itu akan membawa dampak seperti itu. Terkadang kan ada orang tua yang memaksakan anaknya harus juara 1. Itu karena dia ingin mendapat juara 1 di kelas, mendapat piagam, tapi ketika dia tidak terpenuhi, dia akan mendapatkan hukuman atau marah dari orang tuanya. Bentuk program kebajikan: memberikan pengakuan secara khusus, memberikan pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian, memberikan pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Ini adalah contoh apresiasi pengakuan kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali. Nilai kebajikan universal, di antaranya ada nilai keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nilai kebajikan ini yang nantinya akan kita buat dalam keyakinan kelas. Nilai-nilai yang akan diyakini oleh murid kita, yang akan dipercaya, yang akan menjadikan mereka jadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, kemarin saya perhatikan bukannya. Nah, kalau kata-kata kemarin saya perhatikan, berarti nilai kebajikan adalah apa? Rasa empati. Rasa empatinya besar sekali. Terus situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, itu adalah contoh apresiasinya. Terus saya menghargai. Nah, itu nilai kebajikannya adalah kepedulian.
Situasinya ketika ada peserta didik atau teman membantu temannya dalam tugas kelompok. Kenapa Pak? Dalam tugas kelompok biasanya dalam tugas kelompok itu terjadi perbedaan pendapat. Jadi di situ kita bisa menanamkan nilai kebajikan dengan saling menghargai pendapat. Terus rasa terima kasih. Rasa terima kasih itu termasuk rasa tanggung jawab. Nah, kalau kita mengajarkan kepada anak setiap selesai mendapatkan sesuatu atau mendapatkan bantuan atau dimudahkan orang, nah, itu adalah salah satu bentuk terima kasih merupakan tanggung jawab sebagai rasa syukur. Dalam situasi seperti apa? Misalkan pada saat memungut kertas yang berserakan di lantai, jangan lupa misalkan kita menyuruh anak memungut kertas, ucapkanlah terima kasih. Itu akan memberikan anak memiliki rasa tanggung jawab. Oh iya, kertas yang kotor itu harus saya ambil. Itu adalah tanggung jawab saya menjaga kebersihan. Itu adalah contoh apresiasi nilai kebajikan. Nah, kalau apresiasi beda dengan memberikan penghargaan ya. Apresiasi adalah bentuk lebih ke hati. Nah, coba mari Bapak Ibu lakukan. Kita kepalkan tangan. Bukan kepalkan. Nah, dari membuka dan mengepalkan tangan ini, menurut Bapak Ibu, siapa yang memegang posisi kontrol atau kendali kontrol? Apakah orang lain atau diri sendiri? Betul sekali, diri sendirilah pemegang kontrol pada diri kita. Begitu juga anak. Namun kita sebagai guru, selain anak mengontrol diri, kita juga berkewajiban untuk menjadi pengontrol bagi anak didik kita. Karena anak didik kita itu adalah murid yang harus kita tuntun untuk menuju ke arah yang lebih baik, seperti yang dibicarakan Belajar di Wantoro dalam filosofinya. Pendidikan itu menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sini kita sebagai guru tentunya harus menuntun anak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Kita tidak boleh memaksakan karena anak itu lahir memiliki minat, bakat, dan potensi untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Anak yang lahir sekarang berbeda dengan anak lahir di era 80-an, karena anak yang lahir sekarang itu sudah dihadapkan dengan era digital. Jadi untuk pembelajaran kita juga harus menyesuaikan perkembangan zaman. Teori kontrol ini diutarakan oleh Dr. William Glasser, di mana diri kita sendirilah yang mampu mengontrol diri. Seperti tadi kita melakukan buka tutup kepalan tangan itu, yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Ada juga miskonsepsi, guru mengontrol murid sepenuhnya, itu adalah miskonsepsi yang salah. Karena pengontrolan diri itu dimiliki oleh diri sendiri. Bukan guru itu sepenuhnya mengontrol murid, tapi menuntun, memantau. Terus semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Itu salah. Memberikan kritikan kepada anak itu akan menjatuhkan anak, tidak membuat anak itu bangkit, tetapi akan membuat anak itu menjadi jatuh. Terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu adalah miskonsepsi yang salah. Kita tidak berhak untuk memaksa anak. Kita harusnya menuntun, memberi arah kepada anak. Itulah miskonsepsi yang terjadi di pembelajaran kita saat ini dalam hal guru yang biasanya mendominasi pengontrolan murid. Terus semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritik membuat orang yang bersalah dapat menguatkan karakter, dan orang dewasa memiliki hak memaksa, itu adalah miskonsepsi yang salah. Untuk sampai sini, adakah Bapak Ibu yang mau ditanyakan mengenai miskonsepsi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan tentang stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya, realita kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Contoh seperti dalam pembelajaran, kita mungkin merasa anak didik kita itu harus diperlakukan sama, tetapi dalam kenyataannya kebutuhan mereka itu berbeda. Mungkin dari ketika masuk kelas 1, anak ada yang sudah lancar membaca dan ada yang belum. Nah, dari situ kita sebagai guru kelas harus bisa
mengidentifikasi karakteristik masing-masing peserta didik. Kita harus bisa mengetahui kebutuhan belajar siswa kita itu bagaimana. Itulah pentingnya kita sebagai guru sebelum melakukan pembelajaran, kita mengidentifikasi karakteristik murid. Terus untuk semua orang melihat hal sama, ini sama tadi, tidak bisa kita melihat semua orang itu sama, karena semua orang itu memiliki keunikan masing-masing. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, itu realitanya dalam teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu salah ya. Kita membuat setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda dan mempunyai landasan atas pandangan itu. Jadi kita tidak bisa mengubah cara pandang orang dengan pandangan kita yang sama. Namun kita bisa mengajak atau berdiskusi bagaimana agar orang itu bisa menerima pandangan kita. Untuk realita teori kontrol, nah sama. Kita bisa memahami pandangan orang lain. Misalkan Pak Bu Tuti memiliki pandangan ini, Bu Vivi memiliki pandangan ini. Nah, perbedaan itu tidaklah jadi masalah. Kita harus bisa bagaimana memahami masing-masing pandangan itu untuk mencari jalan keluar, berdiskusi agar memiliki pandangan yang sama atau yang sesuai hati kita, sesuai diskusi hati kita itu. Terus model berpikir menang dan kalah, itu tidak boleh. Dalam suatu pendidikan menang kalah itu tidak boleh, karena itu suatu kompetisi. Pendidikan kita itu bukan kompetisi, bukan kompetisi ya. Terus yang sesuai teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Nah, semua orang itu bisa menang. Maksudnya di sini semua orang itu memiliki kesempatan untuk maju, memiliki kesempatan untuk berprestasi. Nah, untuk respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, untuk stimulus respon orang lain itu bisa mengontrol, tapi sebenarnya yang hanya bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Misalkan ya, kita menginginkan sesuatu, tetapi kok kita tidak punya uang. Nah, siapa yang akan mengontrol diri? Apakah orang lain? Siapa itu? Tetap tentunya diri sendiri. Jadi pemegang kendali kontrol itu adalah diri kita sendiri. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak boleh. Perilaku buruk itu tidak boleh dilihat dari suatu kesalahan. Tapi perilaku itu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi bagaimana kita mengubah perilaku buruk itu untuk menjadi lebih baik. Jadi jika ada perilaku buruk itu pasti tentunya dia memiliki tujuan. Kenapa dia berperilaku buruk? Jangan cari kesalahannya, tapi carilah bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan atau perilaku buruk tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Sebagai guru nanti coba di posisi manakah Bapak Ibu sekarang? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Coba yang biasanya Bapak Ibu lakukan itu di posisi yang mana? Apakah posisi 1, 2, 3, 4 atau posisi yang kelima? Coba tutupnya di posisi berapa? Kalau menurut saya posisi kontrol yang pernah saya lakukan itu pemantau. Karena apa? Di situ biasanya saya terapkan di kelas itu saya biarkan anak untuk berkreasi, saya yang sebagai pemantau dulu. Dari situ nanti setelah anak-anak berkreasi, saya pemantau, baru kita jadikan satu persepsi antara guru dan murid, seperti itu. Terima kasih atas pendapat Bu Tuti. Nah, di sini memang kita itu tidak boleh di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini adalah posisi kontrol negatif. Nah, untuk posisi kontrol positif ini sebagai teman, pemantau dan manajer. Namun kita di sini disarankan, tapi yang paling baik
paling baik posisi kita adalah di posisi manajer. Sebagaimana kita memegang kendali sebagai pemimpin, seperti memimpin anak didik kita. Untuk posisi hukum ini kita tidak diperbolehkan karena hukum akan memberikan dampak yang buruk. Untuk membuat rasa bersalah ini juga tidak diperbolehkan karena anak bisa menjadi rendah diri. Untuk posisi teman biasanya apa? Nah, biasanya guru itu kalau muridnya menganggap seperti posisi teman, nanti itu biasanya sopan santunnya kurang. Dia menganggap gurunya itu temannya. Nah, untuk posisi pemantau ini lebih ke otoriter kita sebagai guru penguasa. Kalau manajer ini, nah kita sebagai orang tua untuk murid memberikan kendali. Posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menempatkan posisi kontrol di manajer. Mengapa? Posisi kontrol manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Dengan posisi manajer ini nantinya akan ada langkah untuk mengatasi masalah, yaitu restitusi yang ditanyakan tadi Bu Vivi. Nanti kita akan membahas tentang restitusi dan langkah-langkah restitusi. Ini adalah contoh 5 posisi kontrol: motivasi eksternal dan motivasi internal atau intrinsik. Identitas gagal, perilaku kontrol negatif. Ini ada menghukum dan membuat rasa bersalah. Ini adalah posisi kontrol negatif. Yang masuk posisi atau perilaku kontrol positif sebagai teman dan pemantau. Tapi yang disarankan tadi adalah kontrol diri, yaitu pada posisi manajer. Misalkan motivasinya guru yang berbuat menghadik atau menunjuk atau menyakiti atau menyindir, itu adalah salah satu posisi menghukum, itu tidak boleh. Terus biasanya untuk membuat rasa bersalah itu berceramah dengan menceritakan kekecewaannya. Misalkan seperti ini: saya kecewa pada kamu, padahal kamu dan guru latih mengerjakan ini itu, tapi kenapa hasilnya seperti ini. Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol membuat anak bersalah. Itu tidak memberikan semangat anak-anak, tapi akan membuat mental anak menjadi down. Untuk posisi kontrol positif ini membuat alasan untuk murid-muridnya. Biasanya ini kalau di posisi ini ya kebanyakan ada kedekatan anak dengan guru. Namun kita sebagai guru juga harus bisa menjaga jarak sebagai teman agar kita bisa dihormati oleh peserta didik kita. Untuk posisi pemantau itu menghitung dan mengukur, memiliki indikator. Dan sedangkan untuk posisi manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan jika anak itu mengalami kesalahan, kita mengajukan pertanyaan dulu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Apa yang membuatmu melakukan itu? Apa alasannya kamu begitu? Tentunya kamu memiliki alasan tersendiri untuk berbuat seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang diajukan manajer. Nah, dari situ nanti anak akan muncul kesadaran diri tentang kesalahannya itu, dan dia akan memberikan atau mencari solusi bersama bagaimana untuk menghadapi kesalahan itu, memperbaiki kesalahan itu. Nah, terkadang nanti hasilnya apa yang diharapkan? Dari posisi menghukum itu, nanti anak bisa memberontak atau bisa mendendam, menyalahkan orang lain. Terkadang ada kasus ya, kalau di SD ya, kalau di SMP kemarin ada kasus karena dihukum seorang murid itu rela menusuk ban sepeda gurunya. Nah, di TikTok itu. Nah, itu adalah salah satu yang menimbulkan rasa dendam dari posisi kontrol hukum. Nah, untuk itu, untuk posisi kontrol hukum itu harus kita hindari. Terus untuk yang membuat rasa bersalah itu hasilnya apa? Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Terkadang nanti anak itu akan timbul rasa bohongnya karena dia dibuat rasa bersalah. Bagaimana saya membuat alasan ya? Nah, nanti anak akan pandai merangkai kata-kata untuk berbohong. Terus kalau posisi teman, itu hasilnya akan ada ketergantungan. Nyagerok dulu nih.
Nah, dia akan tergantung pada gurunya. Oh iya, aku kan dari itu diwadahi guruku, dibenarkan guruku apa anak harus gak popo atau dibenarkan, nah itu gak boleh. Anak nanti tidak bisa mandiri. Terus posisi pemantau, nah menyesuaikan bila diawasi. Nah ini kalau dia itu akan melakukan itu jika diawasi, kalau tidak diawasi biasanya tidak dijalankan. Dan yang terakhir, kalau sesuai dengan posisi manajer itu akan menguatkan watak atau karakter anak. Nah, sekarang kita akan membahas restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Apa saja ciri-ciri restitusi? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia itu belajar dari kesalahan agar tidak terulang kembali. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk evaluasi diri, menilai diri sendiri. Terus restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau dia salah, nanti bagaimana cara mengatasinya, mencari solusi untuk kembali ke kelompoknya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Cara menanamkan disiplin positif adalah salah satunya dengan restitusi. Sedangkan segitiga restitusi merupakan sebuah strateginya yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Segitiga restitusi ini ada langkahnya ya. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Contohnya apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berbuat salah itu manusiawi. Itu adalah contoh menstabilkan identitas biar anak itu stabil. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu dengan cara memberikan pernyataan kepada anak, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang kita sepakati, keyakinan kelas apa yang kita langgar. Nah, dari situ nanti anak akan menyadari kesalahannya untuk memperbaiki dan belajar dari kesalahan itu. Langkah segitiga restitusi tadi. Nah, dengan hubungannya teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku tentunya memiliki alasan. Dan menanyakan keyakinan. Kita semua tentunya memiliki motivasi internal dari dalam hati. Ini adalah hubungannya langkah segitiga restitusi dengan teori kontrol. Kita bahas dulu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan membuatnya dalam posisi gagal. Kita kritik dia itu tetap dalam posisi gagal, tidak akan bangkit. Tapi kalau kita ingin menjadikan itu reflektif atau pembelajaran, maka kita harus meyakinkan si anak itu bisa menjadikan anak bangkit. Kalimat refleksi yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas.
Apa aja langkah untuk menstabilkan identitas kalimat yang bisa kita gunakan? Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena kan ketika salah diomongi seperti itu kan dia hatinya redam, tidak makin memuncak. Manusia tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Ini adalah contoh kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Sekarang, dalam memvalidasi tindakan, setiap tindakan yang kita lakukan itu memiliki suatu tujuan, yaitu tujuannya tadi memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang menjadi sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan kan, anak misalkan marah-marah membuang buku. Kita rem-rem, jangan langsung dimarahin. Ya kamu berbuat seperti itu tentu ada alasannya. Padahal kamu bisa berbuat lebih buruk lagi, misalkan memukul temanmu, tapi kamu tidak melakukannya. Saya menghargai perilakumu itu. Nah itu bisa membanggakan anak. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Biar anak itu nanti ada semangatnya. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Sikap yang baru itu bagaimana? Sikap untuk lebih baik. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses mencapai langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nilai kebajikan tadi ada tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau dibuka itu dia akan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kamu menjadi orang yang bagaimana? Nah, itu nanti adalah langkah segitiga restitusi. Berikut pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kuasa. Apa yang kita percaya sebagai satu kelas keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Keyakinan kelas mana yang kamu yakini? Itu adalah contoh pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh kasus dalam menghadapi masalah dengan segitiga restitusi. Kasus 1 ini cara menghadapi kasus 1 dengan segitiga restitusi. Ada kasus dia tidak terima diejek oleh temannya yang bernama Eka. Dia marah-marah dan tidak bisa mengendalikan emosi. Ini ada contoh video dalam menyelesaikan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus 2 deh. Ini adalah contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Dia yang tidak terima diejek oleh temannya yang bernama Eka. Nah, ini adalah skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Pertama ya, menstabilkan identitas. Kita menanyakan kepada dia, kita menguatkan dia kalau apa yang dilakukan itu manusiawi. Lalu apa yang kamu lakukan?
Langkah 2, memvalidasi tindakan yang salah. Yang langkah ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini untuk kasus yang pertama. Menurut kamu informasi dari nah, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan agar tidak terjadi seperti itu? Ini adalah contoh posisi manajer, bukan posisi pemantau atau penghukum ataupun posisi teman, tapi posisi manajer. Ini anak menemukan solusinya bersama gurunya agar anak bisa belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Ini kelas 2 nih, Mas. Untuk anak yang terlambat ini ada penyelesaiannya tidak langsung dimarahin seperti itu, tetapi harus diselesaikan dengan segitiga restitusi. Menurut kamu, anak kamu sudah berapa kali? Ini ada anak akan menyadari kesalahannya sendiri. Menanyakan keyakinan perasaan itu. Menurut kamu apakah itu penting? Karena bisa agar bisa menghargai waktu sangat menghargai manusia dengan menghargai waktu dengan bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin serta juga kita akan kita silakan dengan pelajaran karena sebagaimana ya, kamu juga menunjukkan bahwa kamu sudah bisa melakukan dari kamu sudah tunjukkan bahwa kamu bisa dan bisa. Apakah kamu bersedia memperbaiki? Ya, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan jika menjadi suami? Anak mencari solusi bersama dirinya juga sehingga tidak terulang kesalahan kembali. Dikasih waktu kapan penerapannya itu juga berbeda. Sekarang bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal ini salah satunya adalah hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Murid akan tersakiti. Dan untuk identitas sukses ini ada disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi itu adalah pilihan. Terus tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek itu konsekuensi,
Sedangkan kalau restitusi itu bisa menguatkan murid dalam jangka panjang. Murid dapat tidak nyaman, kalau restitusi murid mendapatkan penguatan. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini membuat guru berperan sebagai manajer dalam penerapan restitusi yang tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sebelum kita melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, tentunya kita harus memiliki keyakinan kelas dalam kelas kita. Apakah Bapak Ibu guru sudah memiliki keyakinan kelas? Nah, kalau belum, kita simak nanti ada langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas yang nantinya akan bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas dan bisa Bapak Ibu dokumentasikan untuk diunggah ke PMM supaya bisa menjadi bukti karya di PMM. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu apa nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal. Nilai-nilai kebajikan itu keyakinan kelas. Sedangkan peraturan kelas itu apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bedanya ini, kalau peraturan kelas dimotivasi eksternal, kalau keyakinan kelas dimotivasi internal dari hati. Hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama melibatkan semua warga kelas. Nah, semua warga kelas itu diajak. Terus keyakinan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jangan panjang-panjang, simple, singkat, berisi. Terus menggunakan kalimat positif. Kalimat positif itu bagaimana? Tidak boleh terlambat itu kalimat positif atau negatif, tidak boleh terlambat. Diganti dengan kata-kata kamu harus datang tepat waktu, itu kalimat positif. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Saya gampang-gampang, apa saya ngangel-ngangel soalnya saya sulit untuk mengingat. Langkah dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama kita membuka ruang diskusi pada anak. Terus kita suruh anak itu mencatat apa itu keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan. Terus anak merumuskan keyakinan dari hatinya. Nanti kita bisa mengasih kertas plano kepada anak untuk menuliskan keyakinan kelas mereka. Terus disuruh ditempel pada kertas plano yang kita sediakan. Nanti kita tinjau ulang kembali masing-masing keyakinan kelas anak itu, kita kelompokkan. Kemudian baru membuat pernyataan keyakinan dari kata-kata yang ditempel anak tadi. Jika sudah selesai, kita tinggal tanda tangan terus pajang di kelas kita. Dalam merumuskan keyakinan, tidak boleh memotong pembicaraan teman. Contohnya menghargai yang berbicara, itu masuk nilai kebajikannya adalah menghormati, menjaga barang yang dipinjam, menjaga kedamaian dan ketentraman, itu nilai kebajikannya menghormati. Contoh lagi, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu, itu bekerja dengan baik dan tekun, nilai kebajikannya disiplin. Ramah kepada guru dan teman, datang tepat waktu, peduli kepada teman, itu semua harus diterima dan dimiliki. Ini adalah nilai kebajikan disiplin, nilai kebajikan peduli. Ini dalam merumuskan keyakinan harus memperhatikan nilai kebajikan. Dalam membuat keyakinan kelas, misalkan sikap hormat. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Ini adalah contoh. Bekerja, setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya sendiri yang terbaik dalam bekerja. Terus diterima dan dimiliki, setiap anggota kelas perlu saling membantu. Itu penting. Kalau kita saling membantu, mereka akan memiliki rasa diterima dan dimiliki. Bagaimana agar murid mudah mendalami makna keyakinan kelas? Ini yang hormat itu ada yang tampak dan tidak tampak. Yang tampak bagaimana? Berbicara dengan sopan, itu tampak. Yang tidak hormat itu, yang tidak tampak, berkata kasar itu tidak boleh. Meletakkan barang yang dipinjam sembarangan itu tidak boleh. Yang tampak atau positif seperti mengembalikan barang yang dipinjam, itu adalah contoh
bagaimana agar murid mudah mendalami makna keyakinan kelas. Bagaimana agar murid mendalami keyakinan kelas? Nah, ini ada tugas kamu. Nah, tugas guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Guru peduli pada murid. Nah, murid tugasnya bertanya jika tidak paham. Ini adalah contoh tugas guru dan murid dalam mendalami makna keyakinan kelas. Nah, demikian paparan tentang disiplin positif modul 1.4. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru, saya persilahkan. Monggo umpan baliknya dari presentasi hari ini, Bapak Ibu. Monggo, silakan Bu Tuti. Terima kasih Bu Enda atas paparan tentang disiplin. Terima kasih Bu Enda atas paparannya tentang budaya positif. Dari paparan yang telah disampaikan Bu Enda tadi, saya paham apa itu maksud dari budaya positif dan saya setuju sekali atas paparan yang disampaikan. Kemungkinan nanti bisa saya terapkan di kelas 6 Bu Enda, yang mana keyakinan kelasnya sudah pernah saya buat di kelas 5 dan saya akan ulangi di kelas 6. Itu umpan balik yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman dan saya, semoga terinspirasi ke jejak Bu Indah untuk daftar calon guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Aplaus dong buat Bu Tuti. Monggo siapa lagi yang memberi umpan balik? Bu Darwati sebagai selaku kepala sekolah. Monggo umpan baliknya Bu. Terima kasih. Di dalam penjelasan tadi untuk pemahaman diseminasi budaya positif, semoga nantinya teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti bisa melaksanakan dengan baik apa yang tadi disampaikan oleh Bu Indah. Dan semoga saja nanti teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak Bu Indah, sehingga nanti SD Gundosari menjadi SD yang sangat kreatif dan bisa menjunjung sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Terima kasih atas umpan balik dari Bu Kepala Sekolah. Mungkin satu lagi rekan saya, Bu Ini silakan. Terima kasih untuk waktunya. Dengan melihat atau mendengarkan paparan dari Bu Enda, saya lebih paham tentang antara manajer, teman, pemantau. Nah, itu ada. Untuk yang di kelas 1, biasanya itu saya ya lebih cenderung ke teman, tapi dalam artian itu bukan yang dia lonjak ke saya, itu bukan. Tapi kalau memang begini ya, kalau untuk di kelas 1, kalau dia pertama kali masuk dia melakukan kesalahan, itu pasti dia nangis. Tapi secara perlahan, tapi pasti itu saya merubah keadaan itu. Jadi dengan melihat dengan apa yang sudah disampaikan Bu Enda, saya lebih paham dan nanti akan saya terapkan di kelas 1 untuk yang tahun ini. Yang kemarin memang sudah, tapi ini untuk lebih mantapnya lagi. Terima kasih Bu Enda, itu tanggapan dari saya. Terima kasih Bu Ini. Minta aplausnya buat Bu Darwati dan Bu Ini serta Bu Tuti. Ada lagi atau sudah cukup? Terima kasih atas Terima kasih atas waktunya hari ini telah mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sekali lagi semoga Bapak Ibu guru terinspirasi untuk mengikuti guru penggerak angkatan 10, karena ini sudah dibuka ya Bapak Ibu. Silakan bagi yang berminat bisa mendaftar. Nah, semoga diseminasi ini bermanfaat buat kita semua
dan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Dan nanti untuk yang tidak punya kelas bisa berkolaborasi dengan guru kelas dalam membuat keyakinan kelas dan bisa diunggah di PMM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Bu Ida atas presentasi yang disampaikan yang bertema diseminasi budaya positif. Terima kasih Bu Ida. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara presentasi diseminasi modul 1.4 budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Indawati SPP dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, kita sudah mengikuti MPLS ya. Kita sudah mengikuti MPLS. Nah, kita sekarang sudah masuk di kelas. Nah, kita supaya kelas kita tertib, kita harus memiliki yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu wajib ditepati dan itu harus. Nah, sedangkan keyakinan itu bersumber dari hati kalian yang kalian percaya. Keyakinan kelas ini akan membuat kelas kalian menjadi nyaman, tentram, tertib, dan kalian akan menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita mulai membuat keyakinan kelas, yuk kita nyanyi bersama-sama dulu. Tadi udah gerak? Yuk gerak dulu. Pagi semuanya, selamat datang di kelas 4. Nah, kita lanjutkan. Untuk agar membuat kelas kita nyaman, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini suatu disiplin positif yang akan membuat kelas kalian menjadi aman, nyaman, tertib, dan tentram. Dengan keyakinan kelas ini, kalian akan menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kalian akan mengetahui nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam keyakinan kelas itu. Nah, kalian harus tahu nilai kebajikan itu apa saja. Ayo, apa aja nilai kebajikan? Ada nggak? Adilan, setelah tanggung, lagi nilai kebajikan. Bersih, kasih, jujur, rasa syukur, ada berkomitmen, percaya diri. Itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Sekarang guru akan membagikan. Nah, satu saja nanti kalian tulis keyakinan kelas yang menurut kalian anggap yang kalian yakini itu
tepat untuk diri kalian untuk dilaksanakan. Nanti, ayo, halo. Gimana ya? Di depan menghadapnya ke depan. Nanti kalian saya bagi satu, nanti kalian menuliskan satu saja keyakinan kelas. Nanti kita kelompokkan berdasarkan nilai kebajikan, kita buat untuk menjadi keyakinan, kesepakatan atau keyakinan yang kita yakini nantinya ya. Setuju? Ditulis ya. Yang ini ada lemnya jangan ditulis, ditulisnya di luarnya. Biar bisa. Satu saja. Ya, enggak apa-apa, ayo. Ayo tulis. Buat keyakinan kelas. Ya sudah, di sini keyakinan kelasnya. Ayo. Ya sudah, gambar di depan. Ayo, gambar. Nah, tambahkan. Yuk, ditambahkan yang sudah ditambahkan. Sudah. Kemana lagi? Ayo, yuk. Saling menghormati, menjaga kebersihan. Ya, peduli. Saling menghargai.
kalian? Nah, tulisan kaki yang pertama apa? Kata tertib, menjaga ketertiban dan mentaati tata. Yang kedua, bekerja sama menjaga. Yang ketiga, menjaga dan menghormati dan teman. Yang keempat, ya, peduli teman dan saling membantu. Yang kelima, sehat dan semangat belajar. Yang keenam, sekarang kalian membentuk kelompok beranggotakan 3 orang. Yuk, kalian tuliskan di sini nanti. Nah, kelompok 1 menulis keyakinan yang pertama, kelompok 2 keyakinan kedua, kelompok 3 keyakinan ketiga, kelompok 4 keyakinan keempat. Halo. Dan kelompok 4 keyakinan keempat, kelompok 5 keyakinan kelima, kelompok 6 keyakinan keenam. Coba ini menghadap sini. Nah, kamu tuliskan keyakinan kelas yang pertama. Tuliskan apa gini? Ini beni, ini. Ini masuk ini. Keyakinan kelas, keyakinan kelas yang kedua. Yuk. Ini mana nih? Keyakinan kelas yang ketiga. Keyakinan kelas yang keempat ditulis. Masukin dong. Kamu sama kelompoknya ini ini. Siapa yang menulis ini saudara? Kamu tuliskan. Kamu berarti dapat dari kelas berapa? Baik. Kamu berarti kelas yang berapa? Nah. Yang ada keyakinan kan yang kelima berarti kamu tulis di kelas ya.
Yang benar. Udah selesai. Bu, sudah bisa apa Bu? Yang dapat nomor berapa? 4. Kamu menuliskan keyakinan yang keempat. Peduli, teman dan saling membantu. Nanti blueprint. Kamu nama Bu? Ya. Demikianlah keyakinan kelas yang kita buat hari ini. Keyakinan kelas ini kalian buat sendiri dari hati kalian. Berarti kalian harus meyakininya. Itu harus dijalankan. Nanti apabila ada temannya yang lupa, temannya harus mengingat. Dan keyakinan kelas sudah kita pasang di belakang ya. Nanti apabila lupa kalian bisa membacanya. Itulah hasil keyakinan kelas hari ini. Semoga bisa berjalan dengan baik, bisa menciptakan kelas yang aman, nyaman, tentram, dan aman, nyaman, tentram, dan tertib. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.